Oke. Junior. Oke. Oke ya, pertemuan pertama kita. Selamat siang semuanya. Saudara Julio dan Saudara Janua. Oke ya, saya mulai aja karena hanya 30 menit ini saya buatnya. Jadi pengenalan dulu. Oke, jadi saya di sini ditugaskan mengajar rekayasa pelanggan lunak 1 ya. Untuk materi dan tugas itu sudah ada di e-learning ya. Nanti Anda bisa periksa. Dan media Zoom ini saya pakai ini untuk media komunikasi selain e-learning ya, tapi memang tapi tidak mandatory ya, maksudnya tidak wajib. Jadi absensi itu saya lihat absensi itu saya lihatnya di e-learning ya, hadir atau tidaknya. Jadi nanti absensi e-learning jangan lupa di absen ya, karena saya ngecek kehadiran Anda nanti di situ. Oke, baru 2 aja nih. Yang lain kemana? Ini ada 42 orang ya. Oke, makanya 13.25. Oke. Ya, oke, saya mau coba buka materi dulu ya. Materi pertemuan. Materi juga sudah ada di e-learning ya. Ada 2 materi di situ. Materi PowerPoint ya, dan materi video. Nanti bisa dicek di e-learning-nya kedua materi tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan? Mas Julio dan Mas Janua ya? Belum? Oke. Belum, Pak. Ya. Ya, Pak. Oke. Speakernya belum nyala ini. Ya. Oke, saya ini materi dulu. Nah, nanti Zoom-nya ini nanti ini kan saya rekam, nanti saya share di YouTube ya. Jadi nanti Anda bisa lihat di YouTube. Jelas ya suara saya nggak pakai headset soalnya. Oke, saya nggak pakai headset. Oke. Ya mungkin bisa diaktifkan kameranya jadi bisa face to face. Anda melihat saya melihat Anda juga. Oke. Agak lambat nih sebenarnya laptopnya. Ini bukan laptop yang saya pakai kemarin untuk mengajar ya. Jadi mungkin agak lama, agak lambat. Atau yang mereka belum masuk ini apa emang belum masuk atau susah masuknya. Ya karena laptop yang biasa saya ada yang menggunakan. Selesai jelas ya? Mas Janua dan Mas Muhammad bisa tolong diaktifkan kameranya. Oke, terima kasih. Iya, oke. Ya. Oke, Zoom ini hanya 30 menit ya. Hanya 30 menit saja. Kemarin kelompok sebelumnya itu saya buat 2 kali sesi dan saya rekam. Tapi ternyata yang sesi kedua nggak bisa direkam
karena masih ngerekam sesi pertama. Waktunya berdekatan, jadi saya buat satu sesi aja untuk Zoom. Oke, mungkin ada pertanyaan? Ada kendala masuk ke sini, ke Zoom saya ya? Oke, oke ya. Ya, ada 5 orang ya yang masuk, join. Oke, saya coba masuk ke materi saja ya. Nggak ada pertanyaan ya? Saya masuk ke materi ya. Oke. Soalnya ada 42 orang, baru 5 orang. Dan hanya 30 menit ya. Oke, jadi mana ya? Bentar. Share screen. Agak lambat di sini. Oke, tampilan PowerPoint-nya bisa kelihatan ya? Oke ya, kelihatan ya? Bisa Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Ini juga sudah ada di e-learning-nya. Oke ya, saya langsung aja masuk ke materinya. Nah, ini referensi 2 buku ini bisa Anda pelajari ya. Ada di perpustakaan UBL ya. Kalau Anda mau pinjam bisa. Atau Anda mau beli di Gramedia juga ada. Ya, jadi ada 2, software engineering ya. Yang pertama karangan Ian Somerville, yang kedua Roger S. Pressman. Dan itu bisa Anda bisa mengambil buku yang lain juga silakan. Nah, yang penting patokannya 2 buku ini, tapi kalau Anda ada buku lain silakan. Oke. Kalau dalam bentuk e-book nggak apa-apa. Ya. Ada pertanyaan? Ini saya sama jawab WhatsApp. Kalau bukunya dalam bentuk elektronik gitu, jadi kita download aja itu boleh Pak? Oh, boleh. Boleh ya. Jadi seperti yang di e-learning itu ada 2 materi, PPT dan video. Ya, videonya sendiri saya ambil dari YouTube ya. Saya analisa dulu, kemudian saya tampilkan di e-learning-nya. Oke, ini topik bahasannya. Ya. Oke ya. Jadi saya masuk ke sejarah dari rekayasa perang lunak dulu, yaitu software engineering. Jadi istilahnya ini muncul pada konferensi NATO ya. NATO, North Atlantic Treaty Organization itu tahun 1968 dan 1969. Ya, jadi di sini kemudian tahun 60 sampai 80-an ini ada istilahnya software krisis. Jadi krisis software yang terdata ya. Jadi malfunction dari software. Nah, di sini kasus yang terkenal ini adalah meledaknya roket Ariane, ya, roket Ariane akibat kegagalan software. Ya, akibat kegagalan software, jadi mungkin ada salah hitung telemetri di situ, sehingga menyebabkan roketnya meledak. Ya. Nah, mungkin kalau yang sekarang ya tahun-tahun ini mungkin kalau Anda ingat beberapa kecelakaan pesawat ya, pesawat terbang itu ternyata juga disebabkan oleh kegagalan software ya. Ini contohnya mungkin saya nggak bisa lihat berapa orang aja nih yang masuk nih. Contohnya dia mau ngasih contoh mungkin ya, yang kalau di kita itu sebuah maskapai swasta ya, jadi dia baru beli pesawat baru,
pesawat baru ternyata ada kegagalan software ya di pendidikan tuh, kegagalan software yang sebenarnya software itu untuk mengendalikan hidung pesawat ya supaya tidak terlalu naik ketika melakukan take off ya, ketika melakukan take off. Tapi ternyata karena ada kesalahan masukan data, ya kalau tidak salah seperti itu, justru pesawatnya dianggap sedang melakukan pendakian yang bisa berakibat stall. Jadi kalau mungkin ada yang tahu istilah stall di penerbangan ya. Jadi itu pesawat mendakinya terlalu tinggi ya, terlalu naik begitu, jadi hampir 90 derajat. Nah, itu bisa menyebabkan stall. Dimana kalau istilah stall itu kalau tidak salah pesawatnya akan ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Ya, jadi tenaga mesin pesawatnya tidak akan cukup untuk melawan gaya gravitasi bumi karena dia posisinya seperti roket. Seperti roket. Nah, kalau roket, seperti roket Ariane ini dia memang tegak lurus kan, tapi di situ mesin roketnya memang sudah dirancang untuk bisa melawan gaya gravitasi buminya itu. Tapi kalau pesawat komersial itu tidak, ya, tidak bisa. Tapi malah mengakibatkan kecelakaan. Nah, kemudian di sini ide dari rekayasa perangkat lunak, di sini adalah pengembangan software atau perangkat lunak ini bukanlah seni atau sekumpulan trik ya, namun merupakan rangkaian aktivitas atau engineering. Oke ya, saya potong dulu ya untuk tugas. Jadi tugas itu ada 2 tugas. Yang pertama tugasnya yaitu tugas tiap pertemuan, yaitu membuat rangkuman, ya, membuat rangkuman. Dan yang kedua adalah tugas kelompok, di mana tugas kelompok itu nanti dikumpulkannya di akhir sebelum UAS. Jadi sebelum pertemuan 15, pokoknya sebelum UAS ya, sebelum UAS kelompok, dan itu anggotanya maksimal itu 4 orang ya. 4 orang. Jadi nanti ada 10 kelompok. Ada pertanyaan? Oke, saya masuk lagi ke krisis software. Ya, software krisis. Jadi di sini banyak produk software hasil pengembangan berada pada kondisi seperti ini ya, tidak selesai pada waktunya, overtime ya, membuat biaya melebihi taksiran, over budget, dan tidak dapat digunakan atau diberikan dengan banyaknya error atau kualitas buruk. Nah, ini 3 hal yang menyebabkan krisis software. Nah, kondisi real penerimaan proyek ya software seperti ini ya. Ini dikatakan membayar tetapi tidak menerima ya, diterima tetapi tidak digunakan, kemudian menghentikan atau dikerjakan ulang, digunakan setelah adanya perubahan, digunakan setelah diterima. Oke, saya masuk definisi dari software atau perangkat lunak. Ya, mungkin dia mudah membaca apa yang dimaksud dengan software atau perangkat lunak. Oke, selamat siang ya rekan-rekan yang sudah bergabung dengan Zoom ini. Saya agak cepat karena hanya 30 menit saja. Oke ya. Nah, definisi software. Nah, ini pengertiannya yang pertama bisa disebut sebagai program komputer. Yang kedua bisa juga disebut sebagai konfigurasi data dan file. Dan yang ketiga adalah software itu adalah merupakan sekumpulan dokumentasi. Dokumentasi apa saja? Di sini dari instalasi, penggunaan, perancangan, dan perawatan. Nah, dibagi 2, instalasi penggunaan ini untuk user, perancangan perawatannya untuk developer. Ya, kemudian di dokumentasi di sini pemasangan ya, instalasi, how to install. Ya, jadi bagaimana cara memasangnya. Ya, memasang software itu dilihat dari spesifikasi hardware,
spesifikasi software, ya, jadi spesifikasi perangkat keras, spesifikasi perangkat lunak, dan kondisi lingkungan tempat pemasangannya. Kemudian ditambah dengan hal-hal lain di sini. Nah, untuk masih dokumentasi penggunaan ya user. Nah, di sini ada user guide atau panduannya. Jadi di sini bagaimana untuk menggunakan user. Bagaimana untuk menggunakan softwarenya ya. Loginnya seperti apa, prosedur inquiry-nya bagaimana. Nanti kalau ada error recovery atau ada salah ya, ada kesalahan itu cover-nya gimana, memperbaikinya dan hal-hal lain. Kemudian yang kedua adalah desain. Desain istilah lainnya ya. Desain istilah lainnya perancangan ya. Jadi sistemnya itu terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah model, ya desain perancangan. Jadi maksudnya desain perancangan itu adalah sistemnya itu terdiri dari apa saja. Yang pertama adalah model. Nah, model itu sendiri isinya ada 3 di sini, fungsionalitas ya, functionality, interface. Mungkin ada yang tahu interface itu apa? Interface Tampilan, Pak. antar muka ya. Kemudian repository. Ya, ini saya nggak pakai headset ya, mudah-mudahan jelas suara saya ya. Nah, repository itu media penyimpanan. Nah, maintain atau pemeliharaan ya, maintenance history. Maintenance history ya di sini. History apa? Sejarah ya, sejarah dari maintenance, pemeliharaannya. Jadi how are the changes? Apa saja yang dirubah di software itu? Kemudian koreksi-koreksi, ya perbaikan-perbaikan, kemudian permission, izin-izin, revision, revisi, edisinya diperbarui atau tidak, dan lain-lain. Kemudian saya masuk ke jenis-jenis produk software. Ini ada 2. Jenis produk software itu ada generik dan ada spesifik. Kalau generik itu berarti dia sifatnya apa? Umum ya. Umum ya seperti misalnya obat generik itu umum. Nah, misalnya Excel, Word. Kalau spesifik berarti khusus untuk pelanggan tertentu saja. Pelanggan tertentu saja. Ini biasanya bisnisnya ada di sini ya. Kalau Anda nanti mau bisnis IT ya membuat software nih ada di sini spesifik. Tapi bisa juga Anda kalau mau buat yang generik ya contohnya seperti Microsoft ya membuat Windows ya, malah itu bisa untuk seluruh dunia pakai Windows semua. Mungkin Anda nanti mau buat sistem operasi juga. Nah, kemudian macam-macam aplikasi software. Ya, ini ada sistem software ya, real time, business software, engineering scientific software. Oh ya, sebentar ya. Ini memang jam perkuliahannya siang sekali 13.25 ya. Sebenarnya ini jam-jam orang ngantuk. Ya jamnya orang ngantuk ya. Sebenarnya saya juga ngantuk ini, tapi karena saya yang bicara di sini, yang ngantuk saya hilang. Jadi mungkin kalau Anda biar ngantuknya hilang ya Anda bisa interaksi juga, mau bertanya atau apa silakan. Bukan saya yang milihin jamnya ya, itu yang milihin jamnya fakultas. Tapi saya udah biasa memang dapatnya pasti jam-jam segini. Jam-jam segini gitu. Oke. Oke ya, Ya sistem. Pak, nggak apa-apa Pak. Ya, sip, yang penting tetap semangat ya. Maaf ini hanya 30 menit ya. Karena jujur aja emang saya pakai yang gratis. SIM yang gratis. Karena kalau pakai Google Meet itu malah nggak bisa masuk semua. Kalau nggak salah cuma sedikit yang bisa masuk ya. Jadi saya pakai Zoom. Saya malah lebih familiar dengan Zoom. Oke, mungkin saya tanyakan embedded software. Ini embedded software mungkin ada yang tahu? Saudara-saudari mahasiswa embedded software. Ini saya lihat dari tadi mahasiswa semua ya, nggak ada mahasiswinya ya. 42 orang loh. Ya mungkin nggak kelihatan wajahnya juga ya. Jadi saya kan tampilkan apa materi ini nggak kelihatan. Mungkin itu yang menyebabkan ngantuk juga ya.
Ya, di kelas itu saya juga pernah isinya mahasiswa semua. Ya, karena memang jurusan TI ya, apa SK waktu itu, nggak ada mahasiswinya. Waduh ya. Jadi ingat waktu kuliah-kuliah dulu sebelum pandemi ya. Dan biasanya di situ waktu itu saya di lantai 3 atau lantai 4, nah itu ada rombongan anak Astri lewat. Anak Astri ya, mahasiswi Astri, akademi sekretaris ya, itu lewat gitu. Jadi ya mungkin ngantuknya hilang semua. Tuh. Kok ya embedded software, ada yang tahu embedded software ya? Jadi embedded itu apa istilah embedded? Itu ditanam ya, Kayak iya, ya Pak. Perangkat ditanam. keras. Ya, jadi yang ditanam di perangkat keras itu embedded software, softwarenya. Ya, oke, saya lanjutkan saja ya. Jadi apakah definisi dari rekayasa perangkat lunak? Berpacu dengan time 30 menit nih. Ya ini ada dua ya, jadi menurut Stephen R. Sachs ya, jadi sebuah disiplin dalam menghasilkan software bebas dari kesalahan ya, dan dalam mengirimkan anggaran tepat waktu serta memuaskan keinginan pemakai. Ya, secara teori seperti ini, tapi prakteknya ya itu ya kadang-kadang ya yang canggih pun belum bebas dari kesalahan ya, contohnya pesawat itu, pesawat baru itu ya. Makanya saya naik pesawat yang terlalu baru juga saya takut ya. Tapi yang terlalu lama juga takut. Kenapa? Karena takutnya yaitu kalau terlalu lama apa badan dari pesawat itu sudah tidak apa ya? Apa istilahnya, mungkin bisa bantu saya, tidak kokoh lagi mungkin ya. Walaupun katanya layak terbang, ya tapi tetap aja komponen kan banyak. Kita nggak tahu mana yang masih oke sama yang udah nggak oke ya. Dan teman saya dosen ada tuh paling takut naik pesawat. Alasannya yaitu karena pesawatnya pesawat lama semua, kebanyakan pesawat lama gitu. Ya kalau nggak pesawatnya terlalu tua, pesawatnya terlalu baru. Pesawatnya Tergantung perawatan, Pak. ya, ya betul juga, itu tergantung perawatan juga, maintenance juga ya. Tergantung dari maintenance juga. Kalau pesawat baru nggak dirawat juga repot. Tapi kalau pesawatnya udah terlalu lama ya, ya memang maintenance bagus. Tapi kalau saya sih agak khawatir juga gitu ya, karena ya itu pandangan saya juga, hanya pandangan saya. Soalnya pesawat kan di atas nih. Ya kalau Metro Mini mobil lama ya mogok ya bisa minggir toh, didorong ya. Kalau pesawat susah. Begitu ada kendala ya repot. Ya makanya itu kalau misalnya Anda naik pesawat dan ternyata pesawat ada delay, nggak jadi terbang, itu nggak usah ngomel, nggak usah marah-marah, karena berarti ada sesuatu yang harus diperiksa lagi, diperbaiki lagi, atau mendingan ganti pesawat lain. Gitu ya. Oke ya, yang kedua menurut Fitzbauer ya, jadi penetapan dan penggunaan prinsip rekayasa ya dalam rangka memperoleh software yang dapat dipercaya dan dapat bekerja secara efisien pada mesin nyata. Saya udah buka, jadi bisa ini di WhatsApp ya kalau misalnya nanti ada apa pertanyaan-pertanyaan ya. Mungkin kalau ini nanti nggak selesai kan udah lewat 30 menit, silakan ditanya di WhatsApp. Nah, yang minggu kemarin itu saya masih sibuk mengurusi BKD ya atau LKD ya. Jadi laporan kinerja dosen yang harus segera dikumpulkan. Saya kira itu masih kuliahnya masih minggu depannya lagi. Ternyata minggu kemarin udah mulai. Dan ternyata ada yang mahasiswa yang lapor ke dosen penasihat akademik ya. Mungkin bingung saya jadi kuliah apa enggak. Nah, tapi dosen akademiknya ini enggak lapor ke saya. Lapornya langsung ke Kaprodi. Ya. Lapornya langsung ke Kaprodi, jadi saya ditegur Kaprodi. Ya nggak apa-apa sih, Kaprodinya teman saya juga. Curhat dikit gini. Oke ya, saya lanjutkan definisi software engineering berikutnya ya. Ini menurut IEEE ya. Mungkin ada yang tahu IEEE ini apa? Jadi ini sebuah badan ya yang sebuah badan yang membawahi ya eh, organisasi dari insinyur ya
atau engineer elektronik dan listrik. Ya, jadi wadah perkumpulan engineer, insinyur-insinyur listrik dan elektronik. Dan kita masuk ke situ karena kita IT ya, kita masuk ke sini bisa. Jadi kalau Anda mau bergabung bisa. Ya, sebuah studi pendekatan. Suara saya masih jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Masih Pak, masih jelas. Masih jelas, Pak. Jelas Pak. Ya kan? Nggak ada suara wanitanya ya, mahasiswinya nggak ada ya, mahasiswa semua. Oh nggak ada. Nggak ada ya, oke. Belum ada kali. Kita nikmati saja. Siap, Oke. Jadi menurut IEEE, sebuah studi pendekatan dan aplikasi secara sistematis, disiplin, pengembangan operasi, pembelajaran software, yang semuanya itu merupakan aplikasi rekayasa yang berkaitan dengan software. Ini teori-teorinya seperti ini. Nah, menurut Wikipedia seperti ini. Software engineering is the application of systematic, discipline, quantifiable approach to the development, operation, and maintenance software. Ya, kalau diringkas sini bisa kita lihat ya. Jadi software engineering itu mencakup pembuatan, ya, pengembangan, dan pemeliharaan sebuah software. Oke, berikutnya adalah rekayasa software versus ilmu komputer. Nah, jadi kalau ilmu komputer atau computer science ini berkaitan dengan teori, teoritis, konsep-konsep dasar. Sedangkan rekayasa lunak sendiri ini lebih berkaitan dengan praktek pembangunan atau pembuatan dari software. Jadi kalau teori ilmu komputer saja, computer science saja ini masih kurang ya kalau untuk membuat software. Penyangga rekayasa lunak itu masih kurang. Tapi kita sebagai orang IT sebaiknya kita tahu ilmu komputer juga ya, komputer science. Jadi semuanya kan belajar itu harus dari dasar dulu ya, setuju? Harus dari dasar dulu ya, jadi jangan langsung loncat, yang langsung loncat. Pak. Iya, karena kalau langsung loncat, gimana langsung loncat jatuh ya. Oke, berikutnya adalah rekayasa perangkat lunak versus rekayasa sistem. Nah, kalau rekayasa sistem ini berkaitan dengan semua aspek dalam pembangunan sistem berbasis komputer, ya, termasuk hardware, rekayasa perangkat lunak, dan proses. Sedangkan rekayasa perangkat lunak sendiri adalah bagian dari rekayasa sistem. Ya. Jadi RPL ini anaknya dari rekayasa sistem ya, jangan kebalik ya, jangan terbalik. Jadi rekayasa perangkat lunak adalah bagian dari rekayasa sistem ya, yang meliputi pembangunan software, infrastruktur, kendali aplikasi dan database pada sistem. Oke. Nah, ini RPL berkaitan dengan teori, metode, dan alat untuk pembangunan software secara profesional. Nah, cakupan rekayasa perangkat lunak ya. Oke, di sini kita lihat adalah software proses atau software life cycle. Ini kita lihat pertama phase, tahap, requirement, kebutuhan ya. Kemudian tahap analisa atau spesifikasi, tahap perencanaan, tahap perancangan ya. Jadi ini ada perencanaan, ada perancangan. Tahap implementasi, tahap integrasi, dan terakhir adalah tahap pemeliharaan. Ini justru dibilang di sini yang high cost ya, yang paling mahal. Jadi biaya itu nanti paling besar justru di maintenance, pemeliharaan. Nah, terakhir ada retirement. Kalau retirement apa? Berarti di PHK softwarenya ya, dipecat ya, karena sudah terlalu tua mungkin jadi di PHK, dipecat, retirement. Nah, berikutnya adalah kemampuan seorang software engineer. Nah, ini kalau Anda mau jadi software engineer, ya mau nggak mau ini semua harus dikuasai ya. Teknologi komputer, ya toh, teknologi pengembangan perangkat lunak, ini Anda harus kuasai semua, kemampuan komunikasi, manajemen proyek, dan memahami kesulitan yang dihadapi user. Nah, ini ya life cycle-nya ya, dari rekayasa perangkat lunak. Jadi kalau nanti ulangan, ujian ditanya daur hidup software ya seperti ini. Ya, requirement, specification, design, coding, tes ya.
pengujian, verification and validation, debug, dan maintenance. Oke, kemudian maintenance, pemeliharaan, ini sangat penting ya. Jadi ya sudah run out, time-nya run out ya. Run out berarti saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti Anda silakan dibaca di materinya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di WhatsApp ya atau di e-learning. Jadi WhatsApp aja ya kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak di sini? Tidak ada ya? Kalau tidak ada ya udah. Sekarang belum, Pak. Tugas kelompoknya gimana, Pak? Tugas kelompok menyusul ya. Jadi nanti saya ramu dulu soalnya seperti apa. Ya, jadi maksimal orangnya ya. Benar? Ini dikerjainnya di mana, Pak? Tugas yang sekarang yang rangkum. Oh ya, yang rangkum sudah ada di situ di e-learningnya. Assignment ya kalau nggak salah ya. Di assignment itu ada, saya kasih waktu 4 hari 5 hari kalau nggak salah. Ya, 4 hari 5 hari di assignment. Ya, Anda silakan buat di Word atau di Notepad. Rangkumannya. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Jadi rangkumannya dari materi PPT, kita bicara ini, dan sama YouTube. Yang di YouTube itu juga bagus ya. Dan memang saya dapat nanti yang dari YouTube video itu saya masukkan kebanyakan yang presentasi orang India, nggak apa-apa ya, karena yang ada di YouTube kebanyakan orang India. Wow, Pak. Bagus, Pak, orang dia juga. Iya. Mungkin bahasa Inggrisnya bahasa Inggris logat India gitu. Iya, Pak. Kebetulan orang India itu ada saudara di India. Ya oh ya bagus ya, karena orang India itu termasuk pintar-pintar dan sangat pintar ya. Sangat pintar orang India itu. Saya pernah main game online ya, strategi. Berapa kali kalau ketemu orang India sama orang Pakistan ya. Presentasi menang saya sedikit. Jadi kebanyakan dia menang. Ya, gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, oke ya. Tutup ya. PDF apa Word, Pak? Bisa Word, bisa Notepad. Itu tugasnya. Oke. Berarti Nggak di-convert ke PDF, Pak. Transfer ke PDF silakan. Boleh. Boleh PDF, Oke, Pak. boleh Word, boleh langsung ke Notepad yang di situ. Yang di e-learningnya ya. Yang di e-learningnya. Oke. Iya, Pak. Oke ya. Oke, Pak. Kita udah lewat 30 menit ini. Masih bisa nyala. Oke. Oke ya, kalau begitu saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Baru masuk. Ya. Ya, oke. Terima kasih. Yang baru masuk nanti bisa tanya kawan-kawannya ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Apa tuh? Bentar. Siang, Pak. Siang. Oke, selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.